Aku mau sering ke tempat ini. Tika menatap sekali lagi pintu spa. Tidak lupa foto sebagai kenang-kenangan. Mau dia pamerkan pada temannya di kampung halaman nanti. Makasih ya Mbak Nia. Ini pertama kalinya loh aku masuk spa. Luluran, dipijat. Enak sekali. Sering-sering ya Mbak Nia. Yang ini tipe mengelunjak. Tapi dia cuma bercanda kok. Makasih ya Mbak Nia. Dari semua tempat yang pernah aku kerja, Mbak Nia itu bos yang paling baik dan luar biasa. Memeluk Dania. Lea yang panik sendiri bagaimana nonanya seenaknya disentuh dan dipeluk begitu. Kalau Tuan Saga melihat pasti dia akan kesal dan begitu pikirnya. Namun, Lela tidak melakukan apapun. Dia hanya menatap tajam. Semua tertawa bahagia dan ia pun demikian. Lebih bahagia lagi karena bukan dia yang keluar ruang. Kita makan dulu yuk. Mau makan di mana? Saling pandang, sama-sama sok berpikir. Maya, mau makan apa? Dania beralih pada Maya yang sedari tadi diam aja. Apa aja Nona? Menjawab singkat. Kita ke food mall aja yuk. Biar semua bisa milih menu sesuai selera kalian. Pilihan yang bijak. Semuanya setuju memesan satu taksi online lagi untuk mengantar mereka ke mall. Menikmati makan malam hangat bersama sesama teman wanita. Dania menendang kaki Lela beberapa kali mengingatkan gadis itu. Bercanda Lela, bercanda. Mereka sedang bercanda. Tahu kan bagaimana kalau obrolan sesama perempuan, apalagi kalau sedang membahas pria tampan. Kali ini Dania duduk di kursi belakang karena ada Maya di sana. Maya jauh lebih pendiam dari yang Dania duga. Biasanya dia tidak hanya bicara kalau ditanya. Tapi kali ini dia benar-benar aneh. Apa karena ada Lela jadi dia harus menjaga sikapnya? Dania melirik dua orang, satu di depannya dan satu di sampingnya. Hanya bergumam tidak menemukan alasan apa-apa. Le, sebelum jadi sopirku, kamu kerja di mana? Saya di negara XX Nona, mengurus usaha tuan muda yang baru dibuka di sana. Menjawab lugas tanpa ada yang berusaha, dia sembunyikan. Apa? Barusan dia bilang mengurus usaha. Artinya dia orang penting di antar grup kan? Lantas kenapa dia kembali dan cuma jadi sopirku? Masuk akal nggak begini? Lantas kenapa kamu kembali dan cuma jadi sopir? Apa kamu melakukan kesalahan dan Tuan Saga sedang menghukummu? Dia tertawa lagi. Memang aku sedang melucu apa? Aku sedang merasa bingung tahu. Karena tugas saya di sini jauh lebih penting. Apa? Menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga, wanita yang dicintai oleh tuan muda. Dania tertawa mendengar jawaban Lela. Dia sampai memegang tangan Maya dan meremasnya. Maaf, tapi jawabanmu lucu sekali. Masih tertawa. Sejak kapan aku jadi wanita berharga yang dicintai Tuan Saga? Sepertinya banyak sekali orang salah paham di sini. Dania berpikir sebentar, kira-kira mau menanyakan apa lagi pada Lela. Apa kau tahu kisah percintaan Tuan Saga dan Helen? Semua orang juga tahu Nona, kalau Helen adalah mantan kekasih Tuan muda. Wah, dia menjawab ringan. Sepertinya dia tidak sedendam itu pada Helen. Berbeda dengan sekretaris Han yang langsung menggeram kesal. Apa dulu kau juga dekat dengan Helen? Tidak. Jelaskan dong. Jangan hanya menjawab tidak. Tuan muda tidak memperlakukan Helen seperti memperlakukan Anda. Benarkah? Seperti apa contohnya? Aku juga penasaran dengan cerita cinta Tuan Saga dan Helen. Maaf Nona, saya tidak bisa menjawab itu. Karena saya dengar Tuan muda tidak suka ada yang membicarakan Helen dengan Anda. Hei, ini kan cuma antara kita aja. Dania melirik Maya. Maya juga nggak akan cerita-cerita kok. Maafkan saya Nona, nyawa saya cuma satu. Apa? Kenapa dia sampai bawa-bawa nyawa segala sih? Dania menyerah, dia bersandar di kursi memandang jendela kaca. Sebentar lagi senja mulai akan turun dan sudut bagian barat akan berwarna keemasan. Hari yang menyenangkan bersama teman. Aku akan kembali ke rumah besar dan menjadi diriku yang lain lagi. Dania.
nona muda yang harus selalu menjaga sikap. Setelah sampai di rumah, Dania berpisah dengan Maya. Dia mengucapkan banyak terima kasih, lalu meninggalkan Dania menuju rumah belakang. Bella sendiri ikut masuk ke dalam rumah. Tidak tahu apa yang dibicarakannya dengan Pak Mun. Dania memilih masuk ke dalam kamar. Dia bahkan memilih makan malam di kamar, karena semua orang belum kembali dari urusannya. Daripada makan di meja makan besar sendirian, dia memilih makan sambil nonton TV. Sebenarnya dia tidak terlalu lapar, tapi karena Pak Mun akhirnya dia makan juga. Berganti pakaian setelahnya lalu menjatuhkan diri di sofa. Kenapa semua orang berpikir kalau tuan muda itu mencintaiku sih? Dia bahkan tidak pernah mengatakan kalau dia mencintaiku. Aku malah yang sudah ratusan kali mengatakannya. Dania menyalakan TV, tapi dia mengambil HP-nya, melihat foto-foto mereka tadi saat di spa dan makan. Juga jalan-jalan sebentar di sekitaran mall. Dania terpingkal melihat elang karyawannya yang ada di dalam foto. Mereka ini manis-manisnya. Semoga kalian selalu hidup bahagia nantinya ya. Sedang menggeliat di sofa dengan gaya seenaknya. Suara pintu terbuka mengejutkan Dania. Dia sedang mengangkat kakinya ke atas. Sementara kepalanya berada di bibir sofa, membuat rambut gelombangnya terburai, bahkan hampir menyentuh lantai. Dia mendongak melihat kedatangan Saga. Sayang, meringis malu, udah mau berubah posisi? Jangan bergerak, diam di posisimu. Apa? Walaupun malu campur kesal, dia tidak berani bergerak. Lebih sialnya lagi, saat sekretaris Han masuk dan tergelak tanpa suara. Han, berikan HP-ku. Baik, tuan muda. Hei, kalian mau apa? Cekrek. Entah berapa puluh kali dia memfoto dengan berbagai posisi. Dan dia menggeram kesal. Sudah, kau bisa duduk sekarang. Apa dia sudah gila? Lihat rambutmu. Membantu Dania merapikan rambut yang terburai. Sedang bosan ya, sampai jungkir balik gitu. Menggulung rambut malah membuat semakin berantakan. Sayang, apa yang kamu lakukan sih biar aku aja? Tidak akan selesai sampai kapanpun kalau dia udah main-main dengan rambutku. Kau tergila-gila dengan rambutku ya? Han tersenyum tipis, lalu melangkah membawa setelan baju yang terbungkus plastik menuju ruang ganti baju. Dan dia bisa melihat punggungnya yang bergoyang. Apa dia masih menertawakanku? Maaf, aku tidak turun menyambut. Biasanya Pak Mun datang dan memberitahuku kalau kau kembali. Beralih pada Saga yang masih duduk di sampingnya, menggulung-gulung rambut tidak ada habisnya. Berikan aku ciuman selamat datang sebagai ganti, kau tidak menyambutku. Melepaskan tangannya dari rambut, berganti menjentikan telunjuknya di dagu Dania. Apa sekarang? Ada Pak Mun di dekat pintu dan sekretarisan yang muncul dari ruang ganti. Tidak mau? Kesal? Siapa yang tidak mau? Tentu aja aku mau. Selamat datang sayang. Ciuman hangat menyambut Saga. Sekretarisan melewati mereka tanpa bergeming. Berjalan menuju pintu, lalu berdiri di sana. Sudah kan? Puas kan? Senang sekali menjahil orang. Saga melepaskan tangannya setelah mendapatkan apa yang diinginkannya. Apa mau aku siapkan air untuk mandi? Dania menyentuh dasi Saga dan mau membantu melepaskannya. Saga malah meraih jemari Dania, lalu menciumnya 2 kali. Tidak usah, Pak Mun yang akan membantuku. Turunlah, Jen dan Sophie ada di bawah. Sudah lama kalian tidak berbincang, karena Jen sibuk kan? Menggulung rambut lagi. Orang ini benar-benar udah tergila-gila pada rambutku ya. Makanya jangan pernah menghina sesuatu. Kena hukumannya kan kamu sekarang. Mereka udah pulang juga? Baiklah. Melepaskan tangan Saga dari rambut, kecupan lembut Dania di pipi Saga sepertinya bisa jadi hadiah yang membuatnya senang. Saga terlihat terkejut, meraba pipinya. Wajahnya terlihat sangat senang. Dia mencium pipi Dania juga beberapa kali. Iya, sudah nanti kan. Mendorong tubuh Saga agar bangun.
Dan ia menunggu Saga masuk ke dalam ruang ganti baju yang diikuti Pamor. Akhir-akhir ini sifatnya memang agak melunak. Sekarang jarang menyuruh Dania menyambut atau melepaskan sepatunya. Dia pun udah bisa mandi tanpa disiapkan air. Pokoknya standar pembantu yang dulu melekat dalam tubuh Dania berangsur berkurang, walaupun belum sepenuhnya hilang. Sekretarisan, pemanggilan yang udah duluan menuruni tangga. Laki-laki itu berhenti. Besok peresmian danau hijaunya, mereka berhenti di tengah tangga. Ya Nona, mengalihkan pandangan setelah beberapa detik. Apa Helen juga akan datang? Kenapa? Apa Anda juga mau datang? Saya akan siapkan semuanya kalau Anda mau menemani Tuan Saga. Dan ia mengibaskan tangannya panik. Siapa juga yang mau datang? Aku kan hanya tanya. Tidak, aku hanya tanya. Apa Helen juga akan datang? Apa Nona cemburu? Memukul bahuan kesal. Berhenti menjawab pertanyaanku dengan pertanyaan. Maafkan saya Nona, kalau Anda cemburu itu kan akan mempermudah semuanya. Apa? Maksud dia ini apa sih? Kalau begitu saya permisi Nona. Udah mau berbalik. Masih ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Seperti bilang, berhenti menggangguku. Tunggu. Lihat matanya sudah mulai kesal. Mau apa lagi kamu? Begitu kan yang ada di pikiranmu? Biarin. Memang kamu aja yang bisa buat orang kesal dengan jawaban-jawabanmu itu. Ternyata Lela itu adik perempuanmu ya? Tersenyum seakan udah menemukan kelemahan sekretarisan. Padahal laki-laki itu tetap tenang. Bahkan air mukanya saja tidak berubah. Aku banyak bicara dengannya tadi. Benarkah? Saya senang kalau Anda bisa akrab dengannya. Kalau Anda punya keluhan tentangnya, katakan aja. Keluhanku adalah dia tidak mau membuka mulutnya saat aku bertanya tentangmu. Tidak, aku tidak punya keluhan apapun kok. Dia bekerja dengan baik. Dia juga banyak bercerita tentangmu. Ayo, terpancinglah. Benarkah? Han tersenyum tipis. Kenapa? Tidak percaya? Menantang, padahal Dania hanya sok-sokan. Dia sama sekali tidak punya modal apapun untuk bisa dipakai menggertak sekretaris Han dari sudut manapun. Tidak, tergela kecil, lalu membungkukkan kepalanya. Usaha yang bagus, Nona. Lain kali berusaha lebih keras lagi. Apa? Dia sedang menggoda dan mempermainkanku juga. Dan ia menendang udara di depannya, tepat di tempat tadi sekretarisan berdiri. Dia menggerutu kesal sambil mendorong tangga. Melihat sekretarisan masuk ke dalam ruang kerja Saga. Dia bahkan bisa masuk ke sana seenaknya. Kakak ipar? Menyambut Dania yang turun dari tangga. Jenika muncul dari dapur membawa sekotak stroberi, menarik Dania untuk duduk di kursi. Lalu dia memeluk Dania dan menyandarkan kepalanya di dada gadis itu. Apa-apaan anak ini? Hei, kenapa? Ada apa denganmu, Jen? Sedikit khawatir karena kelakuan manja Jen yang tidak biasanya. Malah terseduh walaupun tangisannya palsu. Kakak ipar, Kak Jen sedang galau gara-gara cowok. Sapia tertawa, sama sekali tidak bersimpati. Dia rebahan di sofa sambil menaikkan kaki dan bermain HP-nya. Puk-puk. Ditepuknya bahu Jenika yang memeluknya. Kenapa? Bukannya kamu juga sudah punya pacar? Iya, karena itulah aku galau kakak ipar. Merengek tidak jelas. Di kantor ada teman magangku. Dia baik sekali. Aku sepertinya jatuh cinta padanya. Lepaskan aku dulu. Dan ia berusaha melepaskan diri. Tapi sia-sia. Dia kalah tenaga. Akhirnya menyerah melepaskan diri. Dia membiarkan Jen memeluknya. Jen, kamu tahu apa yang paling penting dalam sebuah hubungan selain cinta? Apa? Tepukan lembut di bahu Jen lagi. Banyak sekali selain cinta, Jen. Menjaga kehormatan, menjaga kepercayaan. Kejujuran adalah rantai pengikat dalam sebuah hubungan. Tidak akan berjalan baik kalau semuanya itu rapuh. Kalau kau memang menyukainya, sudahi dulu hubunganmu dengan yang satunya. Jangan bersandar di dua tubuh, karena bukan hanya kamu yang akan terluka,
Tapi kau juga nanti akan melukai dua orang yang lainnya.